Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fanai, jumpa lagi dengan saya di channel Fanai Rosian. Kali ini, video ini akan membahas tentang suatu alat yang dikenal dengan nama pH meter. pH meter mungkin seperti rekan-rekan sekalian yang sudah kenal adalah merupakan suatu alat untuk mengukur pH dari larutan. Untuk rekan-rekan mohon dapat di-subscribe channel ini, diklik tombol like-nya, dibunyikan lonceng notifikasinya, serta ditinggalkan komen, saran, ataupun pertanyaan mengenai pokok bahasan kali ini. Oke, untuk mempersingkat, kita mulai pokok bahasan kali ini. Kita mulai dengan pertama-tama adalah definisi. Definisi suatu pH adalah sebagai suatu derajat keasaman. Derajat keasaman yang terkandung di dalam suatu larutan. Di sini kita akan lihat suatu range zat yang berwarna merah, netral, putih, sampai berwarna hijau. Untuk zat-zat yang berwarna merah, makin ke sebelah kiri dia akan semakin kuat warna merahnya. Dengan artian ia akan bersifat semakin asam. Sementara untuk yang sebelah kanan, dia akan semakin ke kanan, dia akan semakin hijau. Hijau yang menggelap sehingga dia menunjukkan tingkat kebahasaannya. Nah, di sini akan kita contohkan masing-masing. Untuk zat-zat dengan keasaman yang rendah, seperti contohnya adalah yogurt. Yogurt ini adalah minuman susu yang sering kita minum ya, karena rasanya juga enak. Berikutnya agak sedikit lebih asam daripada yogurt adalah jenis-jenis minuman jus. Contohnya adalah jus lemon. Terus berikutnya untuk yang sangat asam adalah asam lambung yang ada di dalam pencernaan kita. Biasanya dipergunakan oleh tubuh kita untuk melarutkan bahan-bahan makanan yang kita makan. Berikutnya ada yang nilai putih di tengah-tengah, itu adalah nilai netral. Nilai netral di sini berarti kita pH sekitar 7 ya. Jadi contohnya di sini adalah air destilasi. Selanjutnya mulai ke sifat basa, ada contoh air kapur. Air kapur adalah tingkat basanya cukup rendah, belum terlalu tinggi. Dilanjutkan yang lebih tinggi lagi adalah air sabun atau larutan sabun. Berikutnya lagi adalah air sadah. Air sadah ini contohnya adalah apabila kita contohnya di air sumur ya. Air sumur itu banyak tingkat kesadarannya tinggi. Biasanya kandungan kalsium dan magnesiumnya cukup besar sehingga akibatnya apabila kita mencuci tangan itu tidak akan timbul busa atau sabunnya itu tidak ketara karena sifat kesadaran yang tinggi. Berikutnya yang paling tinggi di atas itu adalah larutan NaOH 0,1 m. Ini merupakan basa yang kuat dengan indikator warna hijau gelap. Berikutnya adalah sesuatu zat dianggap sebagai asam jika ia mempunyai derajat keasaman atau pH kurang dari 7 dan juga jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen. Nah, contoh-contoh sampel tadi seperti jus, lemon jus, yogurt, asam lambung kita semuanya itu apabila dihidrolisa atau kita larutkan dalam air, dia akan melepaskan ion H+. Nah, besarnya ion H+ ini menunjukkan seberapa kuat derajat keasaman daripada larutan tersebut. Semakin tinggi konsentrasi ion H+-nya, maka akan semakin kuat asamnya. Dalam artian pH-nya akan semakin rendah. Berikutnya adalah kalau suatu zat dianggap sebagai basa, maka dia akan mempunyai derajat keasaman pH yang lebih dari 7. Dan jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksid. Nah, contohnya di sini tadi seperti air sabun, air sadah, larutan NaOH 0,1 N, itu semua adalah jenis-jenis basa. Biasanya dalam larutan air, dia akan melepaskan ion OH-, kebalikan daripada yang asam, ion H+, yang ini akan melepaskan ion OH-. Nah, besarnya konsentrasi ion OH- ini akan setara dengan derajat kebasan daripada sampel tersebut. Dalam artian basanya akan semakin tinggi dan nilai pH-nya tentunya akan semakin besar. Jadi kebalikan seperti yang asam tadi, kalau pH plusnya makin tinggi maka nilai pH-nya akan makin rendah. Sebaliknya kalau OH-nya tinggi maka nilai pH-nya akan makin besar. Nah, itu jadi yang tadi sebelah kiri yang semakin merah dan sebelah kanan semakin hijau. Itu kurang lebih gambaran definisi pada sampel-sampel. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan mengukur pH daripada suatu larutan. Apa sih sebetulnya kita mengukur kegunaan daripada mengukur pH daripada larutan? Nah, di sini kita coba jelaskan beberapa fungsinya. Di antaranya adalah sebagai pengontrol dari bahan baku, bahan antara dalam suatu industri, khususnya industri makanan. Nah, rekan-rekan sobat sekalian mungkin mengetahui untuk
beberapa industri-industri manufacture, khususnya adalah yang bahan makanan, tentu bahan baku adalah merupakan suatu alat yang utama karena ia merupakan bahan dasar untuk menghasilkan produk jadi. Nah, bahan baku yang dipakai biasanya memiliki range spesifikasi tertentu. Di antara parameter yang penting untuk diketahui adalah pH daripada larutan tersebut. Karena kalau pH-nya tidak sesuai dengan spek, biasanya akan merusak hasil akhir daripada produk. Dalam artian ya makanan itu sendiri. Nah, karena itu di sini kita betapa pentingnya kita ukur pH larutan tersebut sebelum kita lakukan proses produksi. Berikutnya adalah meningkatkan efektivitas dari suatu produksi. Oke, kita tahu dalam satu produksi tertentu dibutuhkan kondisi yang harus terpenuhi. Salah satu di antaranya adalah nilai pH. Ada beberapa industri seperti minuman yogurt ya, tadi susu yang asam tadi, itu harus dijaga pH-nya karena dia diproses dengan bantuan mikroba. Jadi mikroba itu akan efektif bekerja apabila suhu lingkungan di tempat bekerja itu dijaga kondisinya. Dalam hal ini tentunya adalah pH-nya. Jadi pH daripada ruang yang akan kita pakai untuk membuat susu yogurt, supaya bakteri yang kita pakai itu maksimal, maka pH-nya harus dijaga. Jangan sampai dia melebihi batas daripada spesifikasi yang diinginkan. Karena lebih dari itu tentu tidak akan efektif, susu yogurt tidak akan dihasilkan, malah lebih dari itu bakterinya pun juga bisa mati. Nah, ini tentu yang harus kita hindarkan. Nah, itu jelas. Jadi pH daripada suatu larutan penting juga untuk meningkatkan efektivitas dari suatu produksi. Berikutnya adalah untuk meningkatkan keamanan atau safety bagi pekerja. Nah, ini penting bagi para operator pabrik yang ada di lapangan. Biasanya mereka itu bolak-balik untuk mengambil sampel dari satu titik ke titik lain. Nah, pada saat pengambilan sampel, biasanya itu ke dalam berupa tabung-tabung yang cukup besar. Nah, tabung-tabung besar itu biasanya ada valve pengatur di bagian bawah untuk mengambil sampel. Nah, jika kita tidak tahu persis larutan ini berapa nilai pH-nya, apalagi kalau ternyata konsentrasinya tinggi, tentu sangat riskan dan berbahaya. Pertama-tama, kita tahu sifat asam, apabila terkena kulit, dia akan menimbulkan iritasi. Dan apabila ini terjadi pada pekerja di lapangan, tentunya dia mengambil dalam jumlah besar, itu akan bisa terbayang malapetaka yang terjadi. Dia tubuhnya akan tersiram dan akan mengalami iritasi di seluruh tubuhnya, dan ini tentu harus kita hindarkan. Nah, sekali lagi penting juga kita mengetahui pH daripada larutan yang akan kita pakai dalam proses produksi. Berikutnya adalah untuk mencegah pencemaran lingkungan. Nah, berikut ini adalah contoh yang paling konkret pada saat proses wastewater, pada saat treatment. Jadi hasil olah limbah, bahan-bahan baku disposal daripada suatu pabrik biasanya akan diolah terlebih dahulu sebelum dia akan di-discharge di lingkungan biasanya. Biasanya lingkungan mungkin langsung dibuang di sungai ya, paling umum. Nah, biasanya dari peraturan pemerintah itu menetapkan satu nilai ambang batas tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya, untuk pH daripada disposal charge itu harus memenuhi range kriteria 6,8 sampai 7,2. Nah, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, biasanya itu akan dianggap sebagai pencemaran. Dan kalau terjadi pencemaran, biasanya itu bisa dituntut. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh industri, karena itu tentu akan menimbulkan beban tersendiri bagi manajemen. Nah, karena itu kita jadi tahu kenapa kita harus mengukur pH daripada suatu larutan. Berikutnya adalah untuk melindungi instrumen atau alat produksi. Nah, ini juga berkaitan dengan sifat asam itu sendiri. Kita tahu sifat asam, bila terkena kulit, dia akan menimbulkan iritasi. Sebaliknya, apabila dia terkena oleh bahan-bahan material logam, khususnya besi, dia akan menimbulkan korosif. Korosif makin lama akan menimbulkan sifat jadi kropos. Kalau udah kropos itu bahaya. Jadi bisa jadi dia akan ambruk atau tentunya minimal rusak ataupun terjadi bolong. Kalau bolong terjadi leakage, jadi kebocoran. Nah, ini juga penting. Ini juga berfungsi untuk melindungi alat instrumen industri yang kita pakai. Jadi kita tahu kalau kita menggunakan suatu larutan asam yang cukup kuat, tentunya kita harus memilih material yang sesuai. Karena kalau material yang tidak sesuai, tentunya akan menimbulkan korosivitas ataupun kroposnya daripada material. Dan lebih lanjut lagi, kalau didiamkan bisa menimbulkan bahaya. Seperti tadi saya ceritakan, bisa menimbulkan kropos. Kalau sudah kropos bisa
ambruk. Nah, itu yang bisa juga menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, kurang lebih ini adalah salah satu hal yang penting diketahui untuk apa kita mengukur pH daripada suatu larutan.